yang menyebut Amerika Serikat baru-baru ini menegaskan tidak akan mengenakan tarif pada barang-barang Kanada yang sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas trilateral Amerika Serikat, Meksiko, Kanada yang menurutnya merupakan perkembangan yang positif. Dari sisi sentimen pasca penutupan perdagangan di Jumat malam waktu Indonesia Barat, Chairman Bank Sentral Amerika Serikat The Fed Jerome Powell dalam pidatonya di Jackson Hole memberikan isyarat jika The Fed akan segera memangkas suku bunga, namun tidak memberi petunjuk kapan kebijakan tersebut akan diambil. Downside risks to employment are rising. And if those risks materialize, they can do so quickly. It's also possible, however, that the upward pressure on prices from tariffs could spur a more lasting inflation dynamic. And that is a risk to be assessed and managed. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut pihaknya akan mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk impor Amerika Serikat dan mempercepat pembicaraan dengan Washington untuk mencapai kesepakatan baru terkait dengan perdagangan dan keamanan. Meski demikian, Carney menegaskan tarif Kanada atas impor mobil, baja, dan aluminium asal Amerika Serikat tetap berlaku untuk saat ini. Yang menyebut Amerika Serikat baru-baru ini menegaskan tidak akan mengenakan tarif pada barang-barang Kanada yang sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas trilateral Amerika Serikat, Meksiko, Kanada yang menurutnya merupakan perkembangan yang positif. Terkait dengan hal ini, Carney mengungkapkan telah berbicara dengan Trump sehari dan ia pun mengkonfirmasi perundingan antara kedua negara akan kembali dimulai setelah pencabutan tarif ini. Adapun Kanada dan Amerika Serikat diketahui telah menggelar pembicaraan terkait dengan hubungan ekonomi dan keamanan baru selama beberapa bulan meski keduanya masih jauh dari kesepakatan. Kanada dan China sejauh ini menjadi dua negara yang melakukan aksi balasan tarif terhadap Amerika Serikat dan kerap memicu ketegangan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street ditutup menguat pada perdagangan di hari Jumat setelah Chairman The Federal Reserve Jerome Powell dalam pidatonya di simposium Jackson Hole memberikan sinyal kemungkinan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Powell menyatakan peluang pemangkasan suku bunga bisa terbuka pada pertemuan The Fed September mendatang, meski menekankan pentingnya data lapangan kerja dan inflasi belum diputuskan final diambil. Kita lihat data penutupan dari Bursa Amerika Serikat, pemirsa, di penutupan akhir pekan lalu di hari Jumat. Pada penutupan perdagangan di hari Jumat, indeks Dow Jones melonjak 1,89% ke level 45.631, S&P 500 naik 1,52% ke posisi 6.466, sedangkan indeks Nasdaq menguat 1,88% ke level 21.496. Dari bursa Eropa, pemirsa, indeks saham Eropa ditutup pada level tertinggi dalam lebih dari 5 bulan pada hari Jumat setelah Chairman The Fed Jerome Powell memberikan isyarat mengenai kemungkinan pemotongan suku bunga pada bulan September. Indeks acuan pasar saham Eropa Stoxx 600 ditutup menguat 0,4% ke posisi 560,3. Indeks DAX Jerman menguat 0,29% ke posisi 24.393 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,13% ke 9.321. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah ke 7.800-an di perdagangan di hari Jumat pekan lalu. IHSG tertekan terdampak pelemahan saham big caps di tengah antisipasi pidato Chairman The Fed Jerome Powell di Jackson Hole Jumat malam pekan lalu waktu Indonesia bagian Barat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,40% atau terpangkas 31,86 poin ke level 7.898,85 di penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Catatan ini membuat IHSG dalam sepekan terkoreksi 0,90%. Indeks sektoral yang turun paling dalam diantaranya barang baku melemah 0,55%, sektor kesehatan tertekan 0,54%, barang konsumen primer koreksi 0,40%, sektor energi terdepresiasi 0,34%. Sementara sektor transportasi dan logistik melesat 2,03% dan sektor teknologi menguat 1,54%. IHSG melemah terbebani koreksi saham-saham big caps. Dari perbankan, saham BPCA ditutup melemah 1,17% di level Rp8.450 per saham. Dari teknologi, saham DCII ditutup melemah 1,45% di level Rp340.000 per saham. Saham ANMM ditutup melemah 1,43%
di level Rp8.600 per saham. Saham DSSA ditutup melemah 1,75% di level Rp78.825 per saham. Dan dari grup Prajogo Pangestu, saham BRPT ditutup melemah 1,32% di level Rp2.250 per saham. Dari sisi sentimen pasca penutupan perdagangan di Jumat malam waktu Indonesia Barat, Chairman Bank Sentral Amerika Serikat The Fed Jerome Powell dalam pidatonya di Jackson Hole memberikan isyarat jika The Fed akan segera memangkas suku bunga, namun tidak memberi petunjuk kapan kebijakan tersebut akan diambil. Dalam pidatonya, Powell menegaskan bahwa kebijakan moneter saat ini masih berada di wilayah restriktif, namun keseimbangan risiko ekonomi mulai bergeser. Hal ini membuka ruang bagi The Fed untuk menyesuaikan sikap kebijakan. Powell juga masih menekankan jika The Fed akan bertindak hati-hati dan terus mengevaluasi dampak tarif serta kebijakan lain terhadap perekonomian. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Ya, Chairman The Federal Reserve Jerome Powell membuka peluang pemangkasan suku bunga acuan pada bulan September mendatang. Dalam pidatonya pada Simposium Ekonomi di Jackson Hole, Powell menyebut ruang pemangkasan tersebut terbuka seiring meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja meski kekhawatiran inflasi masih membayangi. Chairman The Federal Reserve Jerome Powell membuka peluang pemangkasan suku bunga pada FOMC September mendatang. Ia menyebut ruang itu terbuka seiring meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja, meski kekhawatiran inflasi masih membayangi. Dalam pidatonya di Simposium Ekonomi di Jackson Hole, Powell menyebut stabilitas tingkat pengangguran dan indikator pasar tenaga kerja lainnya memungkinkan bank sentral untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan perubahan sikap kebijakan. Downside risks to employment are rising. And if those risks materialize, they can do so quickly. It's also possible, however, that the upward pressure on prices from tariffs could spur a more lasting inflation dynamic. And that is a risk to be assessed and managed. The stability of the unemployment rate and other labor market measures allows us to proceed carefully as we consider changes to our policy stance. Powell menyebut pasar tenaga kerja saat ini berada dalam keseimbangan aneh akibat perlambatan tajam baik dari sisi pasokan maupun permintaan tenaga kerja. Data ketenagakerjaan Juli menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja dalam beberapa bulan terakhir lebih lemah dari laporan sebelumnya. Meski demikian, Powell tetap menekankan perlunya kewaspadaan terhadap dampak tarif impor Presiden Donald Trump yang berpotensi memicu inflasi berkelanjutan. Setelah pernyataan Powell, investor meningkatkan taruhan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan 16 sampai 17 September 2025. Ekonom Deutsche Bank, Barclays, dan BNP Paribas juga mengajukan perkiraan pemangkasan suku bunga ke bulan yang sama. Berbagai sumber untuk IDX Journal.